Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan suatu wawasan atau pengetahuan tentang pengaruh air dingin atau es serta mie instan terhadap kesehatan gitu ya. Seperti yang saya katakan beberapa video yang lalu sebenarnya kita itu tidak usah takut pantang gitu ya, tidak usah takut pantang. Artinya kita sikat-sikat aja dan makan-makan aja gitu ya, jangan takut-takut gitu ya. Karena apa? Karena sebetulnya yang menyebabkan sensasi itu rasa takut itu sendiri gitu ya, bukan karena makanan yang dipantang itu, bukan gitu ya. Itu yang ini mungkin saya bertentangan dengan prinsipnya kedokteran gitu ya. Jadi bagi saya tidak perlu pantang gitu, tidak perlu pantang. Nah, kecuali dua yang kecualinya itu. Satu, pertama minum es kedua mie instan. Nah, itu yang tidak boleh gitu ya. Nah, jadi pada kesempatan sekarang ini saya ingin memberikan alasan atau penyebab kenapa tidak boleh gitu ya, supaya lebih paham lagi gitu ya, bahwa memang sebetulnya es dan mie instan itu bisa mengganggu kesehatan kita gitu ya. Baiklah, saya mulai dulu dengan yang es yang es atau air dingin ya. Air dingin itu maksudnya air es gitu ya, bukan air biasa bukan air biasa. Air dingin biasa dari aqua misalnya, bukan gitu ya. Yang dimaksud air dingin ini adalah air es atau es gitu ya. Jadi es itu atau air dingin es itu gitu ya, air es itu itu bisa menutup 4 pembuluh darah yang ada di jantung gitu ya. Jadi ada 4 pembuluh darah yang ada di jantung, itu bisa ditutup oleh adanya air dingin itu gitu ya. Jadi itu air dingin atau es itu gitu ya, maksudnya itu bisa menyebabkan kena serangan jantung gitu ya. Kena serangan jantung gitu ya. Kemudian yang keduanya lagi air dingin atau air es itu bisa membuat lemak terjebak di hati gitu ya, di hati kita, sehingga hatinya bisa bermasalah gitu ya, bermasalah serius gitu ya, karena istilahnya banyak lemak di hatinya gitu ya, sehingga bisa membuat itu hatinya diganti gitu ya, diganti atau istilahnya itu berpotensi untuk dilakukan transplantasi hati gitu ya, gitu. Jadi ini serius ini gitu ya. Itu yang kedua tadi ya. Nah, yang ketiga itu air es atau air es atau es itu itu bisa mempengaruhi dinding internal perut gitu ya. Jadi air es itu bisa mempengaruhi lambung dan usus besar ya. Jadi itu yang bisa menyebabkan istilahnya asam lambungnya jadi nggak
nggak bisa, susah diobati gitu ya, gitu ya. Jadi kalau orang minum air dingin ya, atau es, maka lambungnya atau ususnya jadi sulit mencerna gitu ya, sulit mencerna. Kenapa ya? Karena kan kena es ya, maka dinding lambung tuh jadi berkerut gitu ya, berkerut ya, jadi berkerut atau menyusut ya, sehingga eh, tidak bisa bekerja dengan sempurna gitu ya, tidak bekerja dengan sempurna. Nah itulah makanya dalam video saya juga yang lalu saya melarang ya untuk minum es gitu ya, karena minum es itu membahayakan bagi kesehatan kita, terutama untuk perut ya, lambung dan usus besar gitu ya. Kemudian yang kedua ya, yang perlu saya sampaikan di sini ya, itu adalah masalah mie instan ya, mie instan juga demikian gitu ya. Mie instan itu dia bisa merusak kesehatan gitu ya. Jadi seperti kita ketahui ya, kebanyakan anak-anak kita yang kos ya, yang kos gitu ya, mahasiswa ya, hidup di kota besar kemudian kos ya, kebanyakan makannya mereka itu mie instan gitu ya. Karena apa? Karena mereka sibuk, kemudian itu praktis gitu ya, praktis digunakan praktis, nggak lama gitu ya masaknya gitu ya, cepet gitu ya, dan itu bisa mengenyangkan gitu ya, dan juga rasanya memang enak gitu ya, enak, sehingga mereka bisa ini gitu ya, bisa istilahnya sarapan mie instan, nanti siangnya juga mie instan, sorenya juga, malamnya juga mie instan gitu ya. Jadi bisa 3 kali sehari gitu makan mie instannya. Nah ini yang membuat bahaya gitu ya, berbahaya bagi kesehatan ya, khususnya bagi lambung ya, bagi lambung. Jadi saya bisa gambarkan di sini ya mengenai efeknya mie instan itu terhadap kesehatan ya, khususnya lambung gitu ya. Yang pertama ya, itu mie instan itu mengandung natrium ya yang tinggi gitu ya. Jadi kalau dia dimakan lebih dari sebungkus gitu ya sehari, maka zat natrium yang masuk ke tubuh itu sudah berlebihan gitu ya, sudah berlebihan dari kebutuhan harian dia gitu ya. Asupan natrium yang berlebihan ini bisa meningkatkan asam lambungnya gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi mie instan itu mengandung natrium yang tinggi, dan natrium itu bisa meningkatkan naiknya asam lambung gitu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mie instan itu sulit dicerna gitu ya, atau tidak bisa langsung dicerna ya oleh tubuh kita gitu ya. Bahkan walaupun dimakan ya, dia berjam-jam ya, dia bisa tetap utuh gitu mie instan itu gitu ya, di dalam perut kita ini gitu ya. Itu ya, itu yang menyebabkan istilahnya lambung kita jadi bekerja berat gitu ya, bekerja berat untuk mencerna itu, dan karena dia susah dicerna, jadi bisa berjam-jam dia mencernanya itu gitu ya. Itu yang bahaya mie instan yang kedua gitu ya. Kemudian yang ketiga itu tidak baik ya bagi
sistem pencernaan gitu ya. Karena kandungan karbohidrat ya, kandungan serat ya dan nutrisinya rendah gitu ya. Jadi dia cuman enak dimakan, tapi sebenarnya kandungan serat dan nutrisinya rendah gitu ya. Gitu ya. Jadi tidak baik untuk sistem pencernaan. Kemudian yang keempat ya, mie instan ini ya mengandung micin ya atau petsin ya, atau istilahnya itu singkatan itu MSG ya. MSG itu cukup tinggi gitu ya, cukup tinggi. Nah, itu ya kandungannya mie instan itu ya. Kemudian ya yang kelima ya atau yang terakhir ya, mie instan itu mengandung karbohidrat dan karbohidrat yang tinggi gitu ya. Karbohidrat dan sodium yang tinggi ya, sodium ya yang tinggi. Ini yang dapat memicu naiknya asam lambung gitu ya. Jadi karbohidrat dan sodium yang tinggi yang terkandung dalam mie instan itu bisa memicu naiknya asam lambung ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini ya, bahwa bagi saya silakan gitu ya, mau makan apa saja boleh ya, makan apa saja boleh ya, kecuali dua itu gitu ya. Dua itu minum air es atau air dingin es ya, atau es ya, dan mie instan. Dua itu jangan gitu ya. Kenapa? Karena itu sangat tidak baik buat lambung ya, buat kesehatan secara umum gitu. Saya rasa itu saja ya yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan wawasan ya serta manfaat ya bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.